Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke dalam hari yang kedua ya, Bapak Ibu. Yaitu hari ini agendanya kita akan membahas mengenai desain grafisnya. Jadi dasar-dasar desain grafis. Jadi jika kemarin kita sudah belajar cara penggunaan Canva, nah hari ini kita belajar bagaimana cara membuat desain yang benarnya tuh kayak apa sih gitu. Jadi lebih ke teori ya, teori dari prinsip-prinsip desain grafis. Baik, untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera seperti kemarin kesepakatan kita, mohon untuk dinyalakan ya on cam. Untuk yang tidak berhalangan, mohon untuk on cam biar saya bisa ngeliat nih wajah cantik-cantiknya, wajah ganteng-gantengnya Bapak Ibu. Ya, kita udah siap. Langsung aja ya. Saya coba mau share hasil pekerjaan dari Bapak Ibu yang sudah dikerjakan kemarin. Bentar ya. Dari yang kemarin mungkin ada yang mau tanyakan, ada yang kesulitan, silakan. Kalau misalnya ada yang sambil saya buka ininya, tugas yang kemarin. Saya Bu Mila, logonya hilang karena mungkin tadi saya telat beberapa menit, jadi tugasnya hilang, jadi logonya belum sempat saya cantumkan di tugas saya. Logonya hilang. Logonya hilang di Iya. mananya, Bu? Di dalam itunya? Iya, tugas, link tugasnya. Coba saya lihat ya. Jadi tempat saya masih muter dulu aja deh. Selain itu, mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kesulitan nggak ketika bikin tugasnya kemarin? Saya ngirim aja belum, Bu. Belum bisa kirimnya ke tugas itu. Karena? Kenapa, Pak? Apa mungkin nggak pakai laptop itu ya? Saya hanya pakai HP aja. Nggak bisa ngirimnya karena? Pas Nggak bisa ini dari apa? Dari galeri nggak bisa saya rubah nama itu. Terus masuk bisa yang di merubah namanya, Pak. Itu bisa ngerubah namanya seperti kemarin sudah dijelaskan, Pak. Jadi ngerubah namanya itu di dalam foldernya. Sebelum di-download. Ya. Jadi kan di bagian atas tuh ada namanya tuh, nama filenya. Rubahnya langsung di Canva-nya maksudnya. Jadi sebelum di-download dari Canva itu dikasih dirubah namanya di atasnya. Oh iya. Saya juga tadi agak kesulitan ngirimnya Bu Mila. Karena saya ternyata pakai email anak saya dan udah penuh. Jadi saya harus hapus. Ini kayaknya ada yang ini nih. Saya juga buka nih drive-nya. Bentar ya. Ini kok laptopnya lagi... Oh, tugas saya hilang, Bu. Saya kirimnya kemarin. Iya, saya kemarin siang, Bu, kirim. Tapi itu pas lagi cek lagi punya saya nggak ada. Foldernya hilang, Bu. Jangan-jangan ada yang nge-delete kali ya, nggak sengaja ya? Pokoknya sebelum jam 4 deh. Pas lagi cek lagi nggak ada. Soalnya iya tadi saya buka kok kosong gitu, nggak pada ngumpulin apa gimana sih? Saya kemarin udah kirim, Bu. Iya, saya kemarin juga pas lagi cek lagi nggak ada. Mungkin itu kan filenya saya buka buat editing ya, jadi orang tuh bisa nge-delete juga gitu kan. Mungkin ke-delete kali ya, ada yang salah menghapus atau bagaimana ya? Oh iya, bisa jadi gitu, Bu. Kurang tahu deh, Bu. Itu jadi gimana, Bu? Saya ngirim ulang lagi atau gimana? Ulang lagi deh, coba. Ini saya juga belum bisa akses foldernya, lagi error nih laptopnya. Hang dia bentar ya. Iya, oke. File juga hilang, Bu ya, logo dan apa
Upload tugasnya juga pada hilang. Oh gitu. Iya, folder materi, Bu. Folder materi yang hilang. Kemudian folder tugas ini ada beberapa tugas yang kemarin sudah dikirim. Malamnya saya lihat itu ada, yang sekarang udah nggak ada, Bu. Pak kan modalnya cuma kuping sama mulut. Ah, udah Adel. Usah ngomong lantur. Intinya aneh nggak mau bagi 3. Ente jangan terlalu perhitungan gitu. Oh, di mute ya. Bapak Ibu yang ini. Dari Canva disimpan ke folder. Dari Canva itu kan bisa dikasih nama, Pak. Nama pakainya. Sudah Pak Haji. Sebentar ya, Bapak Ibu, mohon maaf saya restart dulu ya laptopnya ini ngeheng nih dia. Saya keluar sebentar ya dan saya masuk lagi. Mohon maaf. Bagi 2. Paham ente? Laptopnya ngeheng. Kuping tinggi. Bentar ya, saya restart dulu ya. Udah beres, Pak. Kalau jangan saya. Oh. Coba, Pak. Dapat. Agak sia-sia di sekolah. Manfaat yang paling besar buat kita. Sekarang kita tahu mana yang kagak. Nanti kalau perbuatan supaya tidak lo aja kelola. Cocok. Macam. Yang sedang nggak ngomong, mic-nya di mute dong. Background suaranya masuk semua nih.
Itu Pak Usman minta solar. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya sudah buka ya tugasnya kemarin. Iya, tiba-tiba ini ya, yang folder materi juga hilang ya. Iya, Bu. Ayo, siapa nih ngaku nih yang melakukan hal ini? Oke, ini yang mungkin bisa dibantu ya saya ya. Buat teman-teman yang kemarin filenya hilang, ini sih maksudnya konsekuensi kita buka ininya ya. Ya, Konsekuensi kita buka, karena kan emang butuh diedit ya. Karena kan teman-teman kalau misalnya mungkin ada yang mau mendelete punyanya, ganti sama yang baru gitu kan. Makanya saya buka aksesnya buat teman-teman bisa upload dan hapus. Tapi mungkin jadi ada yang salah apa gimana, jadi kehapus juga nih folder-folder yang lain gitu. Silakan minta tolong bagi yang telah dicek, sekiranya foldernya ada yang, filenya ada yang terhapus, mohon di-upload ulang ya. Karena ini nanti akan jadi kita data untuk nanti penerbitan sertifikat. Jadi yang bisa, apa namanya, yang bisa mendapatkan sertifikat hanya yang telah mengumpulkan tugasnya dengan lengkap gitu. Kan sayang ya udah ikut pelatihan tapi kalau tugasnya udah kerjain tapi nggak dikumpulkan, lumayan lah bisa dapat sertifikat gitu. Kalau begitu saya boleh nanti kirim ulang, Bu, karena logonya kan udah kehapus tadi. Jadi saya nggak cantumin logonya. Boleh, boleh. Nanti kalau buat perbaikan boleh. Iya, Bu, dikirim ulang upload materinya, Bu, ya. Yang kemarin ada yang udah sempat download nggak? Teman-teman mungkin ada yang bisa bantu nih masukin ke materi tugas. Karena saya udah download, Bu. ada yang sudah download. Saya sudah. Ya Pak Ali boleh minta tolong Pak masukin ke materi tugas 1 Pak. Ini saya bisa bikin folder di situ. Ini Bapak masukin, saya udah bikin folder. Ini ya, Oke, lihat siap. di layar ya. Ya, Tolong ya, ya. dimasukkan ke materi tugas 1. Iya, Bu. Terima kasih Pak Ali. Untuk tugas dimasukkan ke folder upload tugas ya. Iya, Bu, cuma itu logonya yang 3 itu di folder apa itu hilang semua, jadi saya enggak selesaikan. Jadi nanti kalau sebenarnya nggak apa-apa, yang ada dulu aja Pak di-upload. Karena sebenarnya untuk tugas 1, goals-nya itu adalah teman-teman terbiasa pakai Canva-nya gitu. Jadi saya sebenarnya belum menilai secara desainnya atau kelengkapan tugasnya. Jadi sebenarnya yang pengen saya lihat nih Bapak Ibu udah bisa belum nih masukin gambar, masukin teks gitu ya. Mungkin ada yang pakai frame gitu ya. Mungkin ada yang ngubah-ngubah template kayak gitu. Caranya sudah sesuai atau belum kayak gitunya. Udah masuk, Bu, materinya, Bu. Sudah ya. Pak Ali Kopi panggilannya Pak Ali bukan? Iya, Bu, iya, Bu. Pak Ali, oke. Kita kemarin belum sempat kenalan ya, karena 60 orang nanti ngabisin waktu kita kenalan. Kita kenalannya sambil ini aja ya, sambil pelatihan, jalan. Ya, buat yang belum ada logonya boleh dimasukkan, udah dibantu upload sama Pak Ali, terima kasih Pak. Oke, kita jam 8.47 ya, mungkin sampai jam 9:30, enggak deh, sampai jam 9.15 kita coba buka tugas masing-masing. Saya belum akan komentar tentang desainnya ya, tapi mungkin mau nanya masing-masing nih, ada kesulitan nggak ketika mengerjakan tugasnya nih?
Ini tugasnya Bu Nina, gimana Bu Nina? Ada kesulitan Saya terus terang gaptek banget ya. Jadinya kesulitannya pada saat ngirim lewat email saya nggak bisa. Lewat email anak saya nggak bisa kan udah kepenuhan. Jadi itu kendalanya di situ. Yang kedua, pakai laptop ya, pakai laptop. Iya, pakai desktop. Iya, oke. Ya, itu aja sih. Mungkin karena emang belum lancar ya. Baru pertama kali pakai Bu Nina. Baru ini Iya, aja. Betul. Ya, lama-lama biasa. Ya, amin. Lama Mudah-mudahan. masih ini ya. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya, ini siapa nih? Iflahah, ada? Iflahah Laili. Nah, kalau ini mungkin pakai kiriman Instagram, itu ada dua ya. Postingan Instagram kan ada yang persegi, ada yang bentuknya memang agak panjang begini. Ya, nggak masalah. Kalau yang panjang ini nanti ketika diupload di Instagram, biasanya dia agak kepotong di atas bawahnya. Tuh. Ini Bu Iflahah ya? Ada kesulitan? Mungkin ada yang teman-teman yang mau apa namanya? Mau sengaja diliatin desainnya gitu. Kita satu deh. Ini punya siapa nih? Nggak ada namanya nih. Belum di rename nih ya. Yang pemiliknya pakai tulisan Jepang nih, siapa nih namanya nih? Mohon untuk di rename ya. Rename-nya tugas 1, terus sama nama lengkapnya. Karena nanti ini akan kita nilai buat penerbitan sertifikat dari BPK Jakarta Selatan. Jadi mohon namanya yang lengkap ya. Ini Bu Nina sudah. Ini Bu Iflahah Laili ya. Ini logonya sudah dimasukkan, Jakarta Kota Kolaborasi sudah dimasukkan. Ini pakai background, sudah coba pakai background ya. Dan ini tulisannya sudah dimasukkan. Selanjutnya karya punya. Ini punya siapa nih? Siti Rosdiana Islami. Ya, kayak gini ya. Iya, Mbak. Baru pertama kali pakai juga ya, Mbak Siti? Beberapa kali sih. Oh, beberapa kali. Ya. Dan kita lihat ya, secara desain ini sudah tepat atau belum gitu ya. Ini seperti ini ya. Tapi masih ada kesulitan Mbak Siti? Ini sebelumnya mohon maaf saya baru ngerjain pagi ini. Oh. Ya, terus tadi saya sempat cari informasi dulu apa aja yang mau dibikin karena waktu lalu itu bukan bikin poster seperti ini gitu loh. Jadi ya udah. Semoga ya minta koreksinya aja Ibu. Kemarin sebenarnya tugasnya bukan poster ya, tapi kiriman Instagram. Kiriman Instagram gitu. Itu posting Instagram itu ada dua ukuran ya. Jadi ada ukurannya square, ada yang ukurannya agak panjang gitu. Oh iya. Terima ada kasih. Kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak pastinya? Untuk kesulitan sih sebenarnya belum biasa aja ya. Mengembangkan ide iya, kebiasaan sih gitu. Karena kan di situ ada kata-kata yang lumayan banyak. Jadinya ini mau diapakan supaya dia tuh terlihat simetris, terlihat bagus gitu, terlihat indah itu aja sih. Takutnya keramaian doang. Kita bahas hari ini ya. Next ya, ini Mbak Siti. Lanjutnya, ini oleh Amir. Amir ada? Ya ada Bu. Ada. Ada kesulitan Pak? Udah puas belum nih sama desainnya? Masih kurang ya. Ini sudah cukup kreatif ya, jadi udah pakai poin-poin nih. Ini pakai template atau bikin sendiri Pak dari awal? Ini pakai template. Oh pakai template, nggak masalah. Kemarin kan saya bebaskan juga, silakan mau pakai template atau mau bikin dari awal.
Ya, oke. Next. Andi Aziz, kayaknya zip ya. Next dulu ya. Nah, ini. Akila Azahra ada? Ada, Bu. Nah, ini pakai template ya, Mbak? Iya. Ada kesulitan? Enggak sih, cuma awal aja bingung gimana, tapi lama-kelamaan ya udah bisa insya Allah. Ini kan ada balet-baletnya nih, Bu. Ini pakai yang Canva kita atau gimana? Kenapa? Ini ada balet di software KTP, ada ininya loh, poin ini. Oh, enggak pakai Canva Pro. Iya, maksud saya pakai fitur di Canva ya? Iya, pakai fitur di Canva semua. Siap. Udah cukup jelas ya kalau saya lihat yang sini. Tapi nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas hari ini lagi ya. Ini pakai template ya, Mbak Akila ya? Iya. Ini penyanyi siapa nih? Hasan Hamid Al-Hadad. Pak Hasan ada? Ya. Ada kesulitan Pak bikin ini desainnya, Mas? Nggak ada sih. Saya coba masukin aja di pelajaran kemarin. Oke. Ini bikin dari awal ya, bukan pakai template ya? Bukan. Punya. Ini Ita, ada Mbak Ita? Mbak Ita ada? Gimana nih? Ini pakai template atau bikin dari awal sendiri, Mbak? Pakai template. Ya. Ada kesulitan, Bu? Pelan-pelan belajar. Kebetulan ada anak saya di rumah. Bukannya itu error. Mohon di mute dulu ya, yang ada suaranya mohon di mute dulu. Mau tanya kenapa tadi nggak ada yang bisa beli. Mas Dennis, tolong di mute dulu. Selanjutnya, ini Nur Fadilah. Nur Fadilah ada Mbak Nur Fadilah? Ada, Bu. Ini bikin dari awal ya? Pakai template. Oh, pakai template. Cuma ini udah cukup bagus nih. Iya, tapi masih bingung konsep idenya. Kayak belum terbiasa gitu. Nggak apa-apa, ntar makin lama makin biasa bikinnya. Ada kesulitan, Mbak? Baru pertama bikin atau udah sering pakai Canva? Udah pernah pakai Canva? Udah pernah beberapa kali sih. Oke. Next. Ini Rida Rigita, ada Mbak Rida? Mbak Rida ada? Saya, Rida. Nah, gimana rasanya? Ini bikin dari awal atau pakai template? Pakai template, Bu. Template. Tapi memang ada beberapa yang saya modifikasi. Ya. Ada kesulitan pas bikin desainnya? Udah nggak ada sih, karena sejujurnya saya memang lagi di desain di Canva. Sudah lagi suka di Canva gitu. Nextnya ini Ridwan. Mas Ridwan ada? Ada, Bu. Ya, ini pakai template juga ya? Iya, Bu. Sama sedikit edit dikit gitu.
Ini udah lumayan nih. Ada kesulitan Mas bikin? Udah pernah pakai Canva sebelumnya? Belum sih, Bu. Oh belum, baru ini ya? Kesulitannya mungkin itu terlalu template itunya, IG-nya terlalu sempit sih, jadi bingung naruh itunya. Oke. Iya. Oke, thank you. Ya. Nah, kita bisa lihat ya variasi-variasinya ya. Teman-teman ada yang pakai angka 1, 2, kayak gini ya. Ada yang cuman pakai ya variasinya, ada yang pakai frame nih atau kisi. Template-nya juga ada yang pakai angka 1, 2, 3 gitu ya. Di sini juga. Lanjutnya Pak Saiful, ada? Iya, Bu. Nah, ini pakai template atau bikin sendiri? Pakai template ya? Iya, Bu. Ada kesulitan? Enggak, Bu. Enggak ya. Nanti kita akan semakin terbiasa ya, semakin lama. Mungkin ada yang baru pertama kali biasanya memang masih ini ya, masih kaku gitu ya. Tapi nanti kalau sudah sering pakai, udah lebih terbiasa lagi pakai Canva. Ini Cynthia 3R. Ada Mbak Cynthia? Ya, saya. Ini sebenarnya nggak sesuai nih sama tulisan yang saya minta. Iya. Karena sebenarnya mintanya yang ditulisan di sana, yang ditulisan di tugas itu dimasukkan ke dalam materi publikasi. Kalau ini kan bikin sendiri ya, Mbak? Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah nyoba-nyoba pakai Canva sebelumnya, udah pernah pakai sebelumnya? Sudah. Udah. Ini pakai template ya? Atau bikin dari awal? Bikin dari awal. Itu gambar gedung PPKD-nya. Oke. Berarti ini masukin apa namanya, desain-desain ini sendiri? Dari Iya. template? Nggak pakai template. Oke. Ya, sip. Thank you, Mas India. Next-nya Mbak Wulandari ada? Ada, Kak. Ada. Ini bikin pakai template atau sendiri? Iya, template. Pakai template ya. Ini juga variasinya beda lagi nih, ada pakai panah-panah. Ya. Ada kesulitan pas bikin? Alhamdulillah belum sih, Kak. Ada ya. Oke, sip. Selanjutnya Bu Khadijah. Ini Bu Khadijah pakai ini ya. Pakai icon kayak gini ya buat numberingnya ya. Ini pakai template ya, Bu? Enggak. Oh, enggak? Bikin sendiri? Iya. Oke, sip. Ada kesulitan? Ke sini belum, alhamdulillah. Belum ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ini siapa nih? Namanya masih belum nama ini nih, baru nama PNG-nya nih. Nanti mohon diperbaikin ya. Namanya di rename karena ini nanti akan jadi data kita. Ini siapa nih yang punya? Ya, saya. Mas Agus. Iya, ini Mbak. Ya. Mohon di rename. Iya. Ya, ini baru pertama kali pakai ya, Pak? Iya, tadi udah saya rename tapi belum tak okein kayaknya deh. Oke, nanti silakan di rename lagi. Nah, ini ukurannya bukan ukuran ini nih yang postingan Instagram nih. Ya. Iya. Ukuran apa nih? Instagram itu pakai yang Instagram dari HP. Pakai Instagram. Kayaknya story-nya Instagram deh. Oh, iya. Instagram itu kan ada beberapa bentuk postingan kan ya, Pak? Jadi ada yang kita post kiriman yang dipost ya yang di home Instagramnya itu. Ada yang story itu yang ada di atas tuh yang tahu kan ya. Iya. Nah, kalau ini kayaknya ukurannya story nih. Karena panjang banget gini kan, ukuran satu handphone kan. Iya, oke, mantap, tak edit lagi, Mbak. Apa untuk tugas 1 biarin aja. Oke, siap. Yang penting rename ya. Udah mulai, ini baru pertama kali ya pakai? Iya. Soalnya kelihatan nih baru masukin elemennya tuh kayak baru. Oke, nggak apa-apa. Ini juga yang langka screenshot doang nih ya, nggak di copy ya?
Iya. Masih bingung cari inisiatif. Kita belajar hari ini ya. Iya. Ini Bagir Sagaf, ada? Iya, siap. Ya. Ini pakai template ya, Mas? Pakai template, tapi backgroundnya saya ganti. Cuman ukurannya keliru tuh, ukurannya Instagram Story itu. Iya, betul. Ini Instagram Story juga nih. Iya, mestinya Instagram Post ya. Ya. Oke. Ada kesulitan mungkin? Enggak? Enggak, alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah. Oke, makasih Pak. Lanjutnya Farhan Sola ada. Oh ini bahkan ada Sukses Jakarta untuk Indonesia juga nih. Oke, nah ini udah mulai variatif lagi nih. Ada di kotak-kotakin, beres pendaftarannya gitu. Ini pakai template atau bikin sendiri dari awal Pak? Pakai template. Oh, pakai template. Iya. Ini Sukses Jakarta untuk Indonesia karena ngelihat dari Instagram kita ya? Iya, betul. Karena kalau kita dari DKI sendiri itu udah ada arahannya. Jadi setiap postingan itu harus ada ini, harus ada banner ini ya, banner ini udah diatur kami. Oke, ada kesulitan? Sejauh ini belum ada, Bu. Ya, oke, sip. Thank you. Next. Ini, nah ini juga belum dikasih nama nih. Siapa nih? Ada yang merasa? Saya, Bu. Tadi sudah, Bu, saya kasih. Udah di-rename di sininya, di-upload tugasnya? Ya, sudah. Karena kemarin saya sudah, tadi malam sudah ngirim tadi. Nggak tahu kehapus. Ya, ini ada tadi yang hapus. Ini barusan ya. Ini barusan di-upload lagi? Iya. Tapi itu masih Bu, belum di saya muncul kok Bu, Holila Narjis Bu. Di oh, layar tadi, saya. Oke, ini baru diganti berarti. Tadi saya belum. Nih ya. Oke, ini Bu Holila pakai template atau gimana? Template? Iya, pakai template. Oke, sip. Oke, ini udah menarik nih, udah cukup menarik desainnya. Ada kesulitan, Bu? Tidak ada sepertinya. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you. Next. Oh, banyak yang hilang, Bu, ya? Tugasnya, Bu, ya? Nah, itu, ini kan sebenarnya karena foldernya saya setting aksesnya saya buka ya. Jadi teman-teman bisa nambahin, bisa ngapus gitu. Jadi mungkin ada yang kehapus kali gitu, dia nggak sengaja klik terus kehapus. Saya yang kemarin udah hilang semua. Jadi tadi saya minta buat yang belum upload, untuk yang ini saya pindahin ya, masukinnya ke folder yang upload ya. Karena nanti kita ada upload tugas 2 juga, jadi kita pisahkan dalam folder-folder. Kemudian tolong dicek lagi di foldernya, dicek lagi apakah sudah dikasih nama sesuai dengan format yang diminta gitu. Jadi tugas 1 underscore nama panjang gitu ya. Ini yang namanya masih 1 nih, siapa nih? Tolong diganti ya. Loh tadi namanya udah benar. Ini tadi siapa ya? Nanti di rename ya, tolong ya. Oke, sebenarnya di tugas 1 ini, seperti tadi sudah saya jelaskan, goal saya adalah saya pengen Bapak Ibu terbiasa dulu nih pakai Canva. Terbiasa masukin teks, terbiasa pakai template, yang terbiasa masukin gambar, gitu ya. Jadi udah mulai lemes nih tangannya pakai Canva. Terlebih buat yang belum pernah sama sekali menggunakan Canva. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan fitur yang ada di Canva? Ada? Ya, sambil kita
Apa lagi? Mencari apa-apa yang belum kita ketahui. Mbak, saya mau tahu itu kalau sudah selesai mendesain, saya tidak tahu mau dibawa ke mana. Maksudnya gimana, Pak? Cara mengupload. Saya tidak tahu cara menguploadnya itu. Dibawa ke mana? Saya men-save-nya saja. Ngupload di mana, Pak? Ke mana mau diupload ke mana itu? Di Google Drive atau di mana? Saya tidak tahu karena saya cari ini, saya tidak tahu dia larinya kemana ini tersave. Oh, tersimpannya di mana? Pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop ini, Mbak. Kalau ke laptop itu biasanya di save-nya di download, Pak. Di folder download. Oh iya, di download. Oh iya, iya. Oke, Mbak. Saya. Namanya adalah sesuai sama nama di bagian atas ini, di bagian atas file seperti kemarin ya. Ini ada judulnya nih. Ya, tambahkan judul. Jadi yang belum punya judulnya, ini dikasih nama bisa langsung di sini tugas 1 underscore misalnya. Nah, ini bisa langsung saat dia di-download, namanya akan langsung ini. Gitu. Bisa langsung dikasih nama di Canva-nya. Kenapa? Aku bikin nama di laptop, saya masih keluar tuh lain kan bayar dia. Gimana Pak? Saya sebenarnya bikin di laptop tanpa apa yang dia gratis, terus saya download kan bayar. Bayar? Iya, aku belajar aja, aku cancel lagi kan. Gimana Pak? Kurang jelas suaranya. Kan aku bikin di laptop. Terus pas aku mau download ada ini apa pembayaran. Oh iya. Ya. Kemarin kita sudah coba ya. Kita kemarin sudah coba. Makanya hati-hati itu dengan menggunakan aset premium, Pak. Kan kita pakainya mungkin Bapak masih pakai gratisan ya. Saya juga di sini masih pakai gratisan. Saya pakai akun gratisannya kita nih. Biar sama. Jadi ketika kita pakai akun premium, kita nggak bisa download kalau masih ada aset yang premium. Bapak bisa coba diklik-klik di template-nya itu. Jadi nanti di situ kalau ada tulisan hapus watermark, itu berarti template-nya masih, ini saya coba nih ya. Misalnya ini ya. Saya pakai ini kan aset pro nih ya. Saya coba bisa dilihat di layar ya. Saya mau coba nunjukin kalau kita pakai. Nah, ada yang memang sudah terkunci langsung, jadi kita nggak bisa pakai dari awal. Ada yang dia nggak ngunci, dia masih bisa kita pakai, tapi dia ada beberapa aset yang asetnya itu yang berbayar gitu. Nah, seperti ini ya. Ini saya coba ini ya. Ini saya coba bagikan. Saya coba unduh ya. Nah, ini saya nggak bisa nih. Desain Anda berisi konten premium, gitu ya. Oh, ini saya bisa lihat di sini. Dia ngasih tahu ada 12 gambar premium di dalam desain saya. Ada 12 gambar yang yang hanya bisa digunakan oleh pengguna premium nih. Oh, gitu. Logo. Gitu. Jadi aku dengan lagi nanti. Sebentar. Ini kayaknya ada. Bentar ya. Saya mau kasih lihat dulu. Nah, nih Bapak Ibu. Jadi ini kan ada aset premiumnya di dalam sini ya. Ya. Jadi kan dia ngasih tahu nih ketika kita download,
Ini tolong diperhatikan ya bagi pengguna Canva gratisan. Ketika kita mau unduh, dia bilang ada 12 gambar premium nih yang saya pakai. Nah, kita bisa loh, tetap kita download pakai tanda titik 3 yang ada di sini. Kita unduh draft watermark gratis. Jadi kita tetap bisa mendownload. Tadi saya coba, kita masih tetap bisa ngedownload dia. Tapi nanti hasilnya akan kayak gini. Ya. Jadi untuk aset itu masuk elemen desain ya. Aset yang premium dia akan ada watermark Canva-nya kayak gini. Gitu. Jadi kita tetap bisa unduh, tapi konsekuensinya dia ada watermark-nya nih, tuh. Ini yang ada premiumnya dia ada watermark Canva-nya. Oh gitu Bu. Kalau bisa di-download ya dulu ya. Tetap bisa di-download, tapi itu dia ada watermark Canva-nya gitu. Tapi untuk publikasi kan kurang bagus ya. Ya. Atau Pak, lebih amannya lagi kita delete-deletein aja Pak. Jadi kalau yang dia premium kita delete, nanti kita cari yang aset serupa yang gratis gitu. Jadi nanti kita nggak ada pakai aset premium di dalamnya gitu. Tapi kan itu udah bahasa gratis gitu ya? Begitu ya di atasnya. Kenapa Pak? Jadi kan ada bahasa free gitu kan? Ada pemberitahuan gitu. Tetapi apa? Suaranya kurang jelas Pak. Nanti ada free apa? Free note gratis gitu kan di atasnya gitu. Ya, kita tetap bisa mengunduh pakai yang tadi ya. Klik titik 3 di sini, terus unduh draft watermark gratis. Tetap bisa mengunduh, tapi konsekuensinya tadi jadi ada watermarknya gambarnya. Oh gitu. Baik. Kan nggak bagus ya kalau kita buat publikasi itu kurang bagus gitu kalau ada watermark Canva-nya gitu ya. Ada tulisan Canva-nya kan kayak gini kurang bagus ya. Gitu. Tapi Canva masih tetap mengizinkan kita buat unduh. Lebih bagus lagi sebenarnya kita hapus-hapusin aja nih aset yang premiumnya, kita ganti, kita cari gambar serupa yang masih gratis gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya, Bu? Ya, silakan Pak. Tadi kalau yang mungkin saya ketinggalan ya, yang logo kan ada gimana ya, masa ada di sisi luarnya ada tanda hitamnya gitu ya, itu membuat supaya bagus, hanya logo aja, nggak tampil, maksudnya nggak sisi luarnya nggak ikut ke logo warna hitam dan sebagainya, itu gimana ya? Maksudnya gimana Pak? Ulang. Misalkan logo PP itu, logo Jakarta itu kan, waktu di download kan ada di kliknya di luar apa? Di luar logonya itu ada background lainnya, warna lainnya gitu. Apakah itu background-nya bisa dihapus atau gimana ya? Ini kayak gini kan logo Jakarta, belum di share screen nih saya. Logo Jakarta. Ada apanya, Pak? Atau logo PPKD deh. PPKD itu kan ada background. Ya, itu ada. Logo PPKD. Ada apanya? Itu kalau saya ngopi kan di luar tanda lingkaran itu ikut ke apa ya? Ke kopi ke apa? Kotaknya itu. Kotaknya itu loh, Bu. Maksudnya kotaknya ini enggak, Pak. Hah? Ini kan dia formatnya PNG, ini di transparan ini. Arti kotak-kotak ini tuh transparan, Pak. Oh gitu. Arti kotak-kotak ini transparan. Jadi ini kalau saya copy ya, ini saya download ya. Itu kalau saya masukin ke suatu desain, dia hasilnya transparan. Kan teman-teman yang lain juga gitu kan ya? Yang udah pakai transparan kan ya? Ini Mbak sempat print screen karena susah downloadnya. Nah, kotak-kotak ini kan nggak ikut kan? Enggak. Ikut, Mbak. Print screen ikut. Di saya nggak ikut, Bu.
Oh, tidak boleh di print screen dong, jangan di print screen. Di download saya bilang. Kalau di print screen jadi ya. Kalau di download kan saya bilang di download ya. Ini saya coba download ya. Ini saya download ya. Jadi print screen Bu. Kalau di berarti kan dia mengambil seluruh layar. Itu formatnya JPEG. Kalau JPEG itu berarti memang tidak transparan, semuanya ikut. Jadi ini di download. Jadi format